tuh pohon pisang. Otomatis kalau dia berbuah ada jantung pisangnya dong. Ya kan, jantung pisang tuh. Gue ngeliatin dari mau ke kamar mandi, tuh apaan? Kok jantung pisang beda? Gue coba lah buat samperin. Itu gue mau nyamperin, gue pelan, gue sambil gue perhatiin. Itu baru gue mau samperin. Itu di pertengahan kita baca ayat-ayat Quran. Itu tiba-tiba Bu Sukma bangun. Kita semua kaget dong yang ada di situ. Itu tiba-tiba dia ngomong, "Percuma, kowe ngaji ning ngarepanku. Iya, luwih pinter maring kowe." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain tentang teror pocong yang ada di salah satu desa di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Jadi di sana dia ngalamin kejadian atau yang gue bilang teror pocong ini serem banget ya bersama keluarganya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Ardian. Halo Yan. Halo Ber. Wede, Ardian. Ini narsum lawas Lonceng Misteri. Oh iya. Ini kalau sahabat Lonceng yang tahu ngikutin dari awal-awal masih zaman-zaman 30-an Kak subscriber ya. Iya. Lu Enggak 30, masih 10.000. Nah iya, lu belasan ribu. Orang lu tuh video ke berapa belasnya Lonceng gitu. Iya, karena betul. zaman dulu kan siapa sih yang mau cerita di Lonceng, Iya. dan gue cuman bisa cari narasumber itu teman-teman terdekat aja, Iya, betul. termasuk lu salah satunya waktu itu, makanya gue ajak cerita. Nah, ini baru balik lagi sekarang nih mau nyeritain kejadian. Setelah berapa tahun? Iya, katanya lu juga agak susah ya dapet izinnya ya buat nyeritain yang ini ya sekarang ya. Iya, makanya gue agak mikir-mikir juga. Karena di kampung bokap katanya. Iya, betul. Tapi akhirnya udah diizinin Iya. dengan beberapa ketentuan lah yang pastinya ya. Oke, thank you banget nih bilang sama bokap ya, udah diizinin buat Iya, nyeritain ini. pastilah. Nanti kalau gue ke rumah gue lah yang ngomong thank you langsung sama bokap. Dan kejadiannya di Kebumen. Betul. Terornya ini katanya kebetulan waktu apa nih, lu main ke sana ya waktu itu? Iya, gue lagi main ke kamu aja. Gue lagi diajak main ke kamu sama bokap gue. Kenapa? Ada apa dengan pocong ini? Jadi pas gue ke kampung bokap gue ini, ya gue ini tinggal di rumah adiknya bokap gue ini. Jadi rumahnya itu ya sebelah-sebelahan sama rumah satu keluarga ini nih, yang istrinya bisa dibilang ya dia jadi pocong. Oke. Yang sakit nggak wajar itu ya? Iya, sakit nggak wajar, bener. Sakit nggak wajar. Sama gue setiap malam sering dengar teriakan dan satu keluarga gue diteror Oke. sama sosok pocong itu. Ini ditahan dulu ya nih ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Ardian, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Ini langsung kita mulai ya ceritanya. Oke, Ber. Halo guys, di zaman sekarang keuangan serba nggak pasti. Auto nggak bisa ngandelin satu sumber pendapatan aja nih. Untungnya gue nemu Okta. Trading itu bukan cuma soal cari profit, tapi soal percaya sama platform yang kita pakai. Gue udah coba beberapa broker dan yang paling nyaman buat gue adalah Okta. Kenapa? Karena Okta itu broker yang transparan, udah berdiri sejak 2011. Punya lebih dari 40 juta trader dan banyak penghargaan internasional yang membuktikan kualitasnya. Kenapa trader di seluruh dunia percaya Okta? Bukan broker abal-abal, udah ada 12 tahun lebih dan terus berkembang. Fast withdraw, tarik dana kapan aja tanpa takut nunggu lama. Banyak pilihan instrumen dari forex, saham hingga emas, semua ada. Dulu karena ini hal baru, gue juga sempat ragu. Tapi setelah coba sendiri, gue tahu kalau Okta itu bisa dipercaya. Dan yang paling penting, ada komunitas yang bisa bantu kita berkembang bareng. Jangan asal pilih broker, Okta udah terbukti dan dipercaya oleh jutaan trader. Yuk mulai sekarang, mulai perjalanan kalian mencetak pendapatan tambahan dengan transparan dan bebas biaya tambahan dengan Okta. Download sekarang juga, cek link di deskripsi.
Jadi kisaran tahun 2022. Masih baru kayaknya. Masih baru banget. Ya gue diajak lah bokap gue, ikut yuk kampung, main sekali-sekali. Itu di Jawa Tengah, daerah Kebumen. Oke. Ya gue nggak bisa nyebutin nama desanya lah, intinya di Kebumen. Itu gue pergi gue bertiga sama nyokap gue, bokap gue udah sama gue. Ya naik mobil pribadi lah. Sampailah gue di kampung bokap gue. Gue sampai di kampung bokap gue, jadi gue itu tinggalnya nih tidurnya di rumah adiknya bokap gue yang kedua. Jadi bokap gue itu 3 bersaudara. Ya gue sih biasanya manggilnya bibi biasa. Bibi aja ya? Iya bibi aja gue biasa. Oh tante lah kalau ya kita kalau ya, bahasanya ya tante gue lah. Ya intinya gitulah di rumah bibi gue ini. Jadi rumah bibi gue itu yang tinggal cuman suami sama anaknya. Anak itu ada seumuran gue. Jadi sampai situ gue diajak lah sama bokap gue ke rumah tetangga ya karena gue udah lama nggak balik kampung. Nah jadi ada satu tetangga gue nih. Nah itu namanya Pak Darto yang benar-benar deket banget sama rumah bibi gue ini. Ya kayak nempel banget lah rumahnya. Jadi di rumah itu kan bibi gue ini dia kerjanya di luar negeri. Oke. Nah makanya gue tinggalnya di situ. Itu yang di rumah itu cuma ada anaknya sama suaminya. Ya anaknya ini sebaya gue itu namanya Pauji. Udah gue cuma ngobrol biasa sama dia, ya udah kayak kita makan misalnya. Udah setelah makan itu malam lah. Nah malam tuh kayak gue mau istirahat. Maksudnya gue mau istirahat. Kalau gue juga karena baru sampai dong. Ya capek lah ya. Gue mau istirahat. Itu gue malam kisaran jam 8 jam 9-an. Setelah Isya, maksudnya setelah Isya lah, setelah habis azan Isya jam 8 jam 9, itu gue denger kayak ada suara cewek teriak. Dari gua nggak tahu entah dari mananya, intinya tuh deket banget dari yang samping rumah. Oke. Itu teriak kayak yang pakai bahasa Jawa ya, cuman gua ngerti, maksudnya gua tahu nih bahasa kayak jangan, tolong kayak gitu ini, tolong kayak gitu. Udah gua cuma mikir apa nih? Udahlah gua nggak gubris, ya mesti gua bodo amat lah. Udah dari situ gua tidur. Besoknya gue penasaran. Gue nanya ke bokap gue, dia dengar suara orang cewek teriak-teriak ya semalam. Teriak-teriak gimana? Kalau kata bokap gue, ya kayak teriak orang minta tolong, kayak gitu, jangan kayak gitu. Oh itu istrinya Pak Darto. Oh istrinya Pak Darto. Emang sakit apaan Pak? Gue gitu, emang sakit apaan Pak? Nah diceritain lah nih gue bokap gue. Oke. Bokap gue cerita nih. Jadi gini kalau kata bokap gua, Pak Darto itu ya bisa dibilang dia ini orang kaya. Ya kalau bahas gitu orang tajir lah tuh di desa, di kampung situ, di kampung kopi itu tajir, dia terkenal. Itu awalnya Pak Darto sakit. Terakhir bokap gua pulang kampung tuh Pak Darto lagi sakit. Itu Pak Darto dibawa ke desa seberang lah intinya untuk buat diobatin. Ya bokap gue juga nggak mau tahu lah kenapanya ya kan. Intinya diobatin lah, cukup lama lah sakitnya. Kalau kata bokap gue kisaran ya hampir 3 bulanan lah sakitnya. Dari situ bokap gue cuma cerita itu doang tuh intinya, cuma ngasih tau itu doang. Oh gue mikir kayak sakit. Aku tuh istrinya sekarang teriak-teriak mulu gue gitu kan. Ya itu nggak tahu, bapak juga nggak tahu. Ya mungkin gue juga nggak tahu lah, bokap gue nggak mau nyeritain sepenuhnya mungkin ya. Udah dari situ, udahlah gue yang nggak nanya-nanya lagi, nggak gimana. Tapi after malamnya lagi nih, gue tetap denger yang sama teriakan kayak gitu juga. Kamar tempat lo tidur ini emang sebelahan sama rumah Pak Darto memang ya? Ya jadi gini, jadi rumah bibi gue itu ada atasnya. Nah gue itu di atas tidurnya sama Pauji ini. Lu tidur sama Pauji nih? Iya. Pauji denger nggak suaranya waktu itu? Ya mungkin dia tahu, tapi nggak mau ngasih tau gue. Tak mungkin ya karena Pauji mikirnya guanya takut atau gimana gitu ya. Dia diem kayak enggak. Gue pun juga nggak nanya ke Pauji yang gitu apaan gitu enggak. Ya gue juga ya udah biasa aja, kalem aja. Itu pokoknya kedengerannya yang kayak gitu. Tolong udah gitu terus, bener-bener kenceng. Yang karena di sebelah banget rumahnya. Udah dari situ gua gini nanya ke Pauji juga, Ji. Emang kayak gitu? Emang sering kayak gitu, Ji ya? Istrinya pada namanya Busukma. Oke. Emang sering kayak gitu, Ji ya? Iya mas, kalau kata dia. Belakang-belakangan ini emang kayak gitu. Waktu sering kayak gitu. Tapi malam. Setelah maghrib nih baru dia kayak gitu. Ternyata kayak gitu. Makanya kalau besok-besok mas denger
kayak gitu lagi, yang gue heran itu berarti Bu Sukma yang teriak-teriak. Oh ya udah. 2 hari kemudian itu saudara gue datang, adiknya bokap gue yang ketiga. Kan tadi gue bilang kan bokap gue ini 3 bersaudara. Ya. Nah yang ketiga nih, adik yang ketiga datang dari Jawa Timur. Iya nyamperin karena ada bokap gue pulang ke kampung. Nyamperin lah dia, sekeluarga juga bertiga sama anaknya ada 1 cewek masih sekolah. Ya mungkin dia datang karena pas banget kali masih liburan sekolah. Karena pade gue ini kenal juga sama Pak Darto, sama bokap gue ini ya diajak silaturahmi ke rumah Pak Darto karena Pak Darto ini belum pernah ketemu anaknya Pak Heru ini. Ya ada anaknya namanya Mira. Oke. Itu masih sekolah. Yang mungkin orang masih karena nggak pernah ketemu kali ya, jadi pengen ya udah dikasih tahu aja ini anak kayak gitu. Udah setelah di silaturahmi ke rumahnya Pak Darto, pulanglah akhirnya balik ke rumahnya. Itu pade gue ini tidurnya juga di situ juga. Di mana tuh? Di rumah bibi gue ini. Oh, rame-rame kali. Iya, jadi rame-rame di situ semua. Udah kita biasa kayak ngobrol, ya bercanda-bercanda gimana baru ketemu lagi gitu. Ya gue juga, Mira juga baru ketemu lagi karena gue terakhir ketemu dia kecil, masih kecil banget ya gitu-gitu. Itu dengan malamnya dengan suara, tetap dengan suara teriakannya Bu Sukma. Yang terus kayak ya udah tetap gitu, minta tolong. Jangan gitu kayak ya gitu-gitulah, sama seperti yang gua awal-awal denger. Oke, itu masih ada suaranya. Itu terus berhari-hari. Jam berapa? Rentan jam berapa? Maksudnya random nggak jamnya? Apa jamnya tetap di jam yang sama? Pasti habis Isya. Habis Isya? Pasti. Okay. Ya, itu kita gue bilang jam 8, jam 9 itu pasti mulai itu. Oke. Gue juga nggak tahu kenapa mulai segitu. Kalau emang dia teriak pasti dari tengah siang malam dong. enggak ya? Tengah malam kadang. Ntar kayak berhenti nih. Terus ada lagi tengah malam kayak gitu terus. Terus. Udah di situ berhari-hari. Om gue juga ini dong, nanya juga dong ke bokap gue. Itu kenapa Bu Sukma? Kok tiap malam saya denger teriak-teriak terus ya? Gitu. Jadi pade gue ini baru berani nanya. Pade gue ini dia nggak mau kepo, bagaimana mungkin ya? Dia baru berani nanya. Bokap gue dikasih tau juga, ya sama ya kayak ngasih tau gue sakit. Itu sakit udah berbulan-bulan lainnya gini-gini dikasih tahu. Nah dari situ nggak lama. Ya om gue ini pade gue ini ngajakin ke rumahnya yuk mas, kita jengukin, kita ngaji gitu. Emang sering ada yang ke situ warga apa gimana? Sering. Jadi kayak yang kalau mau datang ya datang kayak gitu, kayak mau gimana sih kayak kita gue mau ini dia nih kesian, gue mau ke rumah dia lah, doain ngaji. Udah lah akhirnya gue ngajiin nih, datang ke rumah ibu gue semuanya tuh, keluarga semuanya gue ikut, Mira ikut, Paugi ikut. Itu gue belum sampai rumahnya aja, gue kayak ngeliat dari rumah gue nih, dari depan rumah bibi gue ini, itu rumahnya yang kayak gimana ya? Gimana sih? Nggak enak gitu loh dilihatnya, kayak nggak adem. Kayak, dari depan tuh udah nggak enak lah. Iya, dari depan tuh udah nggak enak banget. Auranya beda lah. Auranya kayak apa udah gimana? beda. Lu ngerasa feeling yang nggak enak apa gimana nih? Ya itu kayak feeling nggak enak aja kayak nih rumah kayak kenapa kayak gelap banget gitu, kayak yang ini banget lah gitulah. Udahlah, ya gue jalan akhirnya gue sampailah gue di rumahnya nih. Gue sampai di rumahnya Bu Sukma ini. Itu Bu Sukma itu ditidurin di kasur. Cuma tidurin di kasur, dibaringin di kasur aja gitu. Di mana posisinya waktu itu? Dibilang apa ya? Kayak buat ruang keluarga dah. Kayak ruang keluarga gitu. Nah ditaruh di situ. Oh. Pakai kasur. Jadi nih, gue ngelihat Bu Sukma ini, kok mukanya kayak beda ya, kayak orang yang gimana ya? Ya gue pun orang biasa aja ngelihatnya. Kok ini orang kayak orang di bahasanya diteluh lah, diguna-guna apa dia apa kayak gitu. Oh, lu ngerasa gitu? Gue ngeliatnya gitu. Kenapa? Yang gitu. Yang lu bisa mikir dia seperti itu kenapa? Ya sekarang kalau orang sakit, kita masih bisa tahu dong dia ada orang datang dia senyum atau iya gitu makasih. Ini enggak ada respon, cuman tiduran matanya gitu dong. Oh, oke. Diem doang gitu? Iya, dengan mukanya hitam. Mukanya? Hitam. Hitamnya gimana lu lihat waktu? Kayak hitam gosong gimana ya? Dibilang kalau kita ngeliat orang hitam kan ya hitam gitu masih kelihatan inilah, masih kita ngeliat wajar. Ini yang gua ngeliat hitam ini yang nggak wajar hitam ya. Kayak kebakar gitu. Iya. Kayak kok mukanya kayak orang gosong ya. Udah lah, gue juga nggak yang gimana, gue juga nggak ngomong ke keluarga juga, gue diem, itu inian gue aja. Gue ngaji nih, lagi khusyuk ibadah, lagi serius banget lah ngaji, lagi serius banget ngaji.
itu di pertengahan kita baca ayat-ayat Quran, itu tiba-tiba Bu Sukma bangun. Bangun gimana? Bangun duduk, tiba-tiba bangun gitu. Oh, posisi dia tetap. Iya, bangun. Bangun. Kita semua kaget dong yang ada di situ. Itu tiba-tiba dia ngomong gini. Percuma. Kowe ngaji ning ngarepanku. Iyo. Luwih pinter maring kowe. Oh, dia ngomong gitu. Ngomong gitu. Kaget dong gue semua di situ. Kaget tuh semua di situ. Sekeluar ada keluarganya dia juga kaget, gue langsung. Nih apa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa? Udah dari situ gue ngeliat Pak Darto keluar rumah. Gue nggak tahu dia ngapain, nggak tahu Pak Darto keluar rumah. Itu kisaran 5-10 menitan balik lagi ke rumah, tapi sama laki-laki ya kayak bapak-bapak gitu, udah cukup tua, kayaknya sih sepuh di situ ya. Sepuh di situ datang. Itu gue nggak tahu dibacain apa sama sepuh itu, pokoknya di kupingnya intinya dibacain apa gue ngerti, gue cuman ya udah gue tetap lanjut baca aja gitu, tapi gue masih. Tapi Bu Sukmanya masih diri gini. Iya, masih duduk diri. ya. Itu ketawa loh. Itu dia setelah ngomong Jawa kayak gitu, itu dia ketawa. Oh, oke. Diketawain. Itu dipegangin sama keluarganya megangin. Nah jadi Pak Darto langsung keluar tiba-tiba. Ya mungkin udah biasa ditanganin sama itu kali ya, yang gue bilang tadi tuh. Ya pokoknya kayak aki-aki, yang dibilang aki-aki juga enggak, ya lumayan tua lah intinya, ya umur 50-an. Tapi masih seger. Itu datang, dia datang berdua ke rumahnya tuh Pak Darto sama yang bapak-bapak itu. Tiba-tiba tuh pokoknya dia datang, gua nggak tahu dibisikin apa ke kupingnya Bu Sukma ini. Bisikin semenit 2 menit. Itu langsung tidur lagi. Oke. Tidur lagi tapi dengan masih mata yang gitu. Masih mata yang melotot. Udahlah, kita lanjut ngaji terus sampai selesai, kita ngaji sampai selesai. Udahlah, kita pulang. Jadi selesai kita pulang. Dari situ gue bilang dong ke bokap gue nanya, "Pak, kok sering kayak gitu ya? Maksudnya kok kayak gitu ya? Itu ngapa?" Nah, ternyata bokap gue emang kayak gitu. Dia kalau di ngajin pasti kayak gitu. Nah, bokap gue juga bilang itu nggak tahu. Dibilang kerasukannya bisa, iya kerasukan, tapi nggak tahu kerasukannya apa. Udah, dari situ gue kayak, oh ya udahlah. Ya udah, bilang ya udah. Gue udah tahu nih berarti. Gue di pikiran gue udah tahu nih apa berarti nih. Besokannya, ya gue berjalan seperti biasa lah, kita ngobrol biasa, ini biasa. Itu ada satu malam, gue lagi nongkrong sama Pauji di rumah. Jadi gue di atas, gue itu tidur di lantai 2. Si Mira ini nggak ini karena gue udah lumayan malam lah, gue nongkrong sama Pauji itu ngobrol-ngobrol kisaran jam 10 jam 11. Nah, si Mira ini udah tidur. Itu gue lagi nongkrong, gue ini dong mau kamar mandi. Jadi kamar mandi bibi gue itu yang di lantai 2 itu ada kamar mandi gue, tapi di luar, dibikin di luar. Jadi kayak sekalian balkon buat jemur gitu-gitu. Oh, kayak gitulah intinya. Buat nyuci-nyuci gitu ya. Iya betul, buat nyuci gitu. Gue baru mau keluar. Nah itu samping kamar mandi itu kebun. Oke. Kebun di samping rumah, di samping kamar mandi itu. Gue baru itu ngeliat pohon pisang itu tinggi-tinggi. Baru itu gue kayak ya kita kalau ngeliat pohon pisang sedang-sedang lah gimana ya, kita masih bisa lompat, kita bisa masih ini. Kalau ini benar-benar tinggi. Jadi ya bisa nggak, ibaratnya bisa nyamain tingginya, bisa nyamain sama lantai 2 rumah bibi gue, kan berarti tinggi. Iya. Pohon pisang kan tuh. Gue kayak ngeliat sesuatu, tapi gue masih berpikir positif. Kan itu pohon pisang. Otomatis kalau dia berbuah ada jantung pisangnya dong. Ya kan, jantung pisang tuh. Kalau jantung pisang mau mekar kan dia kayak mekar gitu kan. Mekar gini. Gue ngeliatin dari mau ke kamar mandi. Itu apaan? Kok jantung pisang beda? Tapi gue mikir jantung pisang. Ya gue kayak yang masih galau, ini apa nih. Gue coba lah buat samperin. Itu gue mau nyamperin, gue pelan, gue sambil gue perhatiin. Lu mau tau itu apa nggak taunya? Kepala pocong.
kepala pocong. Itu baru gue mau samperin. Gue nggak tahu gue kerasukan apa, gue nekat aja. Gue mau tangkep. Gue mau ambil iniannya. Kalau emang ini bener, gue udah mikirin. Ini kalau emang ini bener jantung pisang, gue ambil kena dong. Misalnya bener jantung pisang. Kalau emang kena, berarti gue ngeliat setan. Gue mikir gitu. Berarti gue ngeliat setan. Gue samperin, gue mau tegrep. Itu sebelum gue nyamperin, gue mau ini tangkap pucuknya. Itu nengok, ser. Nengok, beng. Diem dulu gue. Gue mau samperin lagi, deng, hilang. Kayak asap. Langsung kayak asap. Kayak asap gimana sih? Kayak asap. Langsung kayak asap. Udah, situ gue ngonceng, gue tutup. Ya gue tenang. Ya rada-rada takut juga gue di situ. Yang anjir, gue bilang, apaan ini kata gue. Gue mikirin. Dalam mata gue mikirin apa di situ? Itu yang pocong yang gue lihat mukanya busuk, Mak. Yang gue bilang tadi, yang gue ke rumahnya itu kayak gosong, kayak gitu-gitu. Gue mikir tuh gue, nggak mungkin kata gue. Nggak, emang karena gue habis ke rumahnya aja kali. Gue mikir tuh, gue habis ke rumahnya kali. Gue ya udah, gue biasa ya udah gue masuk lagi. Gue biasa. Udah gue ngobrol sama Pauji ngomong lama banget mas gitu-gitu. Enggak apa-apa tadi ini apa ngeliat itu ke kebun gitu-gitu. Gue ngeliat ini udah gitu dong, udah biasa. Itu beberapa hari kemudian, gue tuh kalau malam tuh gue selalu ngobrol sama si Pauji. Yang ada gue sambil ngerokok, sambil ngopi apa gitu ya kan. Gue juga mau kemana gue juga bingung, ya nggak tahu ini juga ya kayak itu gantian lah. Si Pauji yang mau kamar mandi. Ya itu sama, gue pun nongkrong pun kisarannya jam 10, jam 11 malam, jam 12. Nanti gue tengah-tengah malam nih gue nongkrong-nongkrongnya. Pauji ke kamar mandi, selang 1 menit 2 menit dia teriak-teriak. Manggil nama gue. Mas Ardian, mas. Lah gue nggak tahu nih bocah ngapa ini kata gue, ini bocah ngapa? Gue samperin. Dan lu mau tahu si Pauji ini udah kayak gimana ininya, perawakannya dia. Dia kan ya sawo-sawo matang kulitnya kan ya gitu. Itu muka putih, pucet. Mata melotot. Cuman kenapa Ji? Kenapa? Gue tarik, dia nggak bisa ngomong. Udah mas duduk dalam. Gue nggak di teras depan kamar lagi gitu. Gue masukin kamar langsung. Gue tanya, kenapa Ji? Aku dijatuhin pocong mas. Hah? Dijatuhin pocong gimana? Maksudnya dijatuhin pocong gimana nih? Maksudnya Perti dijatuhin pocongnya gimana? Apa ditibanin atau gimana? Bukan, kalau tadi aku mau buka pintu kamar mandi, itu tiba-tiba pocong jatuh depan aku mas. Jatuhnya tuh gimana? Diri apa gimana? Berdiri, teng. Jadi dia ada pada depan begini. Oke. Kalau kata dia, dia ada pada depan begini. Itu dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa teriak nama gue dong udah. Mas, maka dia teriak kenceng-kenceng ya supaya gue denger kalau kata dia. Ya gue emang denger, jadi yang nggak dia teriak kenceng apa manggil pelan pun kedengeran sebenarnya. Udah teriak histeris, makanya gue langsung nyamperin. Di situ gue penasaran dong. Yang pocong dia ngeliat kayak gimana? Apa sama apa yang gue lihat? Gitu. Gue tanya ke dia. Emang yang kamu lihat gimana Ji pocongnya? Aku nggak tahu ya mas. Ini bener apa bukan? Tapi mas yang aku lihat, kok itu pocong mukanya busuk mah ya mas ya? Di situ gue langsung sama ya. Itu di situ gue langsung, wih, ngerti gue. Gue nenangin dia dong. Gue coba nenangin si Pauji. Itu inian kamu aja Ji, maksudnya kamu halu lah apa gimana? Mungkin kan kita habis ke rumahnya busuk mah kemarin, ya mungkin kamu masih kebayang-bayang mukanya apa gimana gitu karena kita iba kasihan gituin. Enggak mas, ini nyata, benar-benar nyata. Itu benar-benar kata dia kayak busuk mah dengan mukanya yang masih pucat. Udah nggak usah di ini, udah nggak apa-apa itu bukan kali, cuman apa nyerupain doang. Ya gue gitu, nyerupain doang. Terus dia, ya udah gue alihin lah obrolan yang beda gitu biar dia nggak ke ini lagi, nggak ke distrik yang soal dia tadi ngelihat tadi itu. Udah gue ngobrol biasa, udah akhirnya sekitar jam 2 gue tidur lah.
Ya tidur itu ya sebelum tidur pun nih kita masih dengar suara ya seperti biasa teriak-teriakannya Bu Sukma ini yang sama aja ya kita udah biasa lah. Udah yang enggak gini lagi ini enggak gitu udah yang udah ya udah tidur aja. Ya karena udah biasa jadi bahasanya jadi makanan sehari-hari itu teriak-teriakannya Bu Sukma itu. Setiap malam. Udah ada gua tidur. Besoknya ya biasa lagi udah kayak biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Gue bilang ke Pauji juga, Ji nggak usah nanya-nanya ke Pade. Jadi Pak Pauji ini juga manggil bapak gue kan Pade kan karena lebih tua kan inannya dia. Cukup kita aja yang tahu berdua. Oke. Gue gitu. Cukup kita yang tahu berdua. Kejadian semalam itu ya? Cukup kita yang tahu berdua. Jangan bikin takut orang-orang rumah gitu. Udahlah. Setelah itu gue nongkrong lah di depan teras rumah. Sama bokapnya Pauji gitu sama Pade gue yang satunya bokapnya Mira. Ngopi, ngerokok, ngobrol biasa. Itu tiba-tiba ada Pak Darto itu datang ke rumah gue. Pak Darto nyamperin ke bokap gue, Mas ke rumah saya sebentar yuk mau ngobrol. Ya kan karena emang dekatnya sama bokap gue nih karena rumah dekat ya mungkin dia rumah terdekatnya itu kali rumah bibi gue ini. Pas buat ada bokap gue udah dia ngobrol ya setengah jam 1 jam. Bokap gue balik ke rumah. Gue nanya ngapa Pak? Gitu. Apa Pak tadi dipanggil? Itu. Jadi kalau kata dokter, Bu Sukma itu dibilang sakit enggak. Tapi divonisnya Bu Sukma ini enggak ada. Udah enggak ada. Keadaannya berarti udah kayak gitu? Iya, keadaan kayak gitu. Itu vonis dokter ya. Bilang kalau Bu Sukma itu intinya Bu Sukma itu enggak ada. Udah meninggal? Jadi kenapa? Tapi masih dengan mata yang melek. Oke. Itu selama Bu Mira sakit itu nggak pernah masuk makanan. Ya mau gimana? Akhirnya tetap kekeh keluarganya. Ya kalau Bu Sukma itu masih ada. Nah, padahal dokter bilang udah meninggal. Udah nggak ada. Gimana sih? Kok keluarganya ini ya? Jadi tuh kalau tanggapan gue ya kayak mayat hidup. Ini jadi mayat hidup. Jadi ininya dia masih ada raganya nih. Ya itu jiwanya dia itu udah nggak ada. Kalau kita ya orang awam gitu bilangnya mayat hidup aja. Tapi masih napas udah nggak? Ya masih kayak mati, cuman gini mata udah gitu. Dia kalau bangun ketika kesurupan yang gue bilang tadi kita lagi ngaji, kayak gitu doang udah dia ada pergerakannya. Itu karena dia kesurupan kayak gitu. Kalau dia ngaji dia begitu bangun. Udah dari situ gue juga, oh gitu ya Pak itu kalau gitu kenapa ya? Nah di situ bokap gue cerita mungkin ya. Jadi gini, bokap gue cerita gini, mungkin ginian. Dia itu pengusaha, kayak banyak ya usahanya dia punya usaha gula, supplier itu sering ngambilnya itu ke dia. Oke. Jadi ada satu di mana kata bokap gue itu tiba-tiba Pak Darto sakit. Ya aku juga nggak tahu lah ya sakit. Maksudnya yang sakit dibilang gue itu gimana? Bokap gue juga mikirnya ya udah sakit aja mungkin, sakit biasa. Ternyata itu sakitnya berbulan-bulan. Nggak sembuh? Oke. Itu di rumah berbulan-bulan sampai akhirnya dibawalah Pak Darto ke desa seberang buat diobatin. Itu di desa seberang bokap gue bilang tuh ya adalah sekitar 1 atau 2 bulanan diobatin tuh. Yang nggak dibawa ke rumah, bener-bener ditaruh di sana di desa seberang itu. Pak Darto pulang ke rumah. Habis dari desa itu udah 1 sampai 2 bulan itu sembuh dong. Jadi pada waktu itu dibilangnya udah sembuh lah. Dibawa lah balik ke rumah. Itu selang 1 atau 2 mingguan itu kata bokap gue tiba-tiba Bu Sukmanya yang sakit. Gitu. Bu Sukmanya yang sakit. Jadi kayak pindah ya? Nah, itu bokap gue mikirnya dia mungkin ini kali ya usahanya dia nggak suka. Ini mau nyerang ke Pak Darto terus, mau bikin Pak Darto hancur. Tapi ternyata Pak Darto punya inian ibaratnya ya bahasa kasarnya dukun yang lebih kuat. Jadi nggak kena. Mungkin kata bokap gue, jadi mungkin tuh pas dia mau Pak Darto dihajar terus nih, mau diteluh terus gitu, dibikin sakit tuh sampai ya mungkin ya mau dibikin meninggal atau gimana. Mentahlah ke bininya. Iya, masuk akal. Mentahlah ke istrinya itu. Jadi situ gue nangkep masuk akal juga.
persaingan bisnis berarti begitu, karena Pak Nurwan punya apa, dia terkenal lah ini aneh dia, bisnisnya dia. Nah itu gue bilang gitu, kayaknya gitu. Cuman buat gue nggak mau yang mikirnya gitu-gitu, apa yang mikir aneh-aneh gitulah intinya. Kayaknya kayak gitu mungkin karena busuk mah ini nggak wajar sakitnya. Yang gue bilang ini busuk mah nggak wajar. Malamnya gue ngumpul tuh di ruang tamu bawah. Di ruang tamu bawah tuh gue ngumpul semua, gue ngobrol-ngobrol lah biasa. Gue lagi ngobrol asik, gue lagi ngobrol enak, tiba-tiba Mira teriak, "Astagfirullahaladzim." Dia ngomong gitu doang. Inian gue pada kaget dong, kayak bapaknya lah ini apa bokap gue bilang, kenapa Ndok kan kalau dia panggilin Ndok kan, kenapa Ndok, kenapa enggak, nggak apa-apa, aku mau di kamar aja. Nah akhirnya yaudah dia masuk kamar lah. Yaudah gue juga keluarga gue mikirnya nggak gimana ya udah akhirnya bokap gue sana temenin Mira lagi di kamar kayak gitu biar ada temennya. Yaudah gue akhirnya sama Pak Oji nyamperin lah ke kamar. Gue nyamperin ke kamar, gue nanya Mira kenapa? Itu Mira kenapa? Jadi Mira itu dia nih pas gue ngumpul, dia itu duduk nih depan gue, misalnya nih Mira nih, itu depannya Mira itu langsung pintu buat keluar rumah. Nah jadi tuh gue ngumpul nggak bener gini. Nah ini Mira nih gini, dia duduk situ. Nah ini gua nih bokap gue nih gitu pada ngebilang gini. Jadi nggak ada yang bisa lagi depan selain Mira. Itu kalau kata Mira, dia duduk, dia lagi ngeliatin ke depan. Mira bilang ke gua, dia itu ngelihat pocong. Lewat depan rumah itu nengok ke dalam. Nengok, ini lewat di pocong, tiba-tiba gini mukanya. Mira bilang gini, "Mas, tapi pocongnya kok aku kayak kenal mukanya." "Kenal gimana?" "Mukanya busuk mah, Mas." Wah di situ gue langsung, aduh, kok yang di teror keluarga gua nggak ngerti nih. Ya nggak mungkin lah Mir, kan gue bilang itu nggak mungkin lah Mir, kan busuk mah masih ada, jemputnya masih di rumahnya masih ada. Ntar juga kita denger, gue sambil ngeledekin kayak, ntar juga kita denger lagi teriak-teriakannya dia. Waktu Mira kayak, ya Mas menakutin kayak gini. Udah nggak apa-apa, udah kata gue, udah nggak usah dipikirin, udah kayak keluar lagi udah di depan, ngapain di dalam. Nah akhirnya gue di luar lagi ngobrol-ngobrol biasa lagi. Itu gue sekeluarga kayak udahlah pada mau tidur. Itu sekitar jam 11-an. Itu gue belum tidur lah sama Mira sama Pak Uji di kamar. Gue dulu yang buka suara. Gue giniin, "Mir, Ji, Mas mau cerita juga. Tapi jangan dipotong dulu gitu ya. Biar Mas cerita dulu ya." Gitu ya. Jadi yang selama Mira sama Pak Uji nih ngelihat pocong, itu Mas duluan yang ngelihat. Kayak sama Ji, kayak kamu ngelihat, tapi kamu ditampakinnya full. Mas ini diliatin cuman kepalanya. Itu pas Mas mau deketin itu pocong ya, Mas penasaran. Pocong itu juga noleh ke Mas. Ya itu sama yang kayak kalian lihat, gua gituin. Mukanya busuk mak. Ya Mas juga tetap sempat kaget di situ. Makanya pas kamu nih berdua cerita, kamu ngeliat ini mukanya busuk, itu Mas udah ngeliat, tapi Mas diem. Gue bilang tapi Mas diem, nggak mau cerita kalian berdua, takutnya kalian berdua ini takut, katanya lu berdua ini takut. Gue gitu. Seriusan Mas, Mas nakut-nakutin doang gitu. Bener, nggak bohong, bener. Ya sama, yang kayak ya gitu kan mukanya, kayak muka yang Bu Mira yang kita ngeliat. Gosong. Iya Mas bener gitu ya. Ya udah itu bener. Udah lah, gue ngobrol lagi. Mau subuh. Itu mau subuh. Tiba-tiba gue udah tidur ya ayam lah, gue tidur ayam. Itu rumah ada yang ngotok kencang banget. Kayak dar.
Cuma kayak orang panik gimana sih, kayak gue mikir, nih apaan lagi nih, kedua teror apaan lagi nih. Ini keluarga gue udah cukup banget nih buat diteror nih. Salah apa gue bilang, ini apa lagi nih. Itu gue baru mau turun, ternyata bokap gue udah turun duluan, udah sampai di depan pintu. Buka pintu, ternyata Pak Darto ngomong. Intinya dia ngomong apa gue ngerti. Bokap gue keluar ke rumahnya Bu Sukma ini. Itu gue nggak ikut, gue di rumah aja udah. Nggak lama, sekitar jam ya mau subuh, itu tiba-tiba ada yang, kalau gimana sih, orang meninggal disiarin kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal ibu ini. Kaget gua. Bu Sukma meninggal, gua bangunin lah Mira sama Pak Uji. Ji, Mir bangun. Nama si Mas lagi tidur, bangun. Kenapa Mas? Bu Sukma meninggal. Wah, pada nggak percaya dia. Mas ngadang-ngadang ngimpi kalau lagi tidur gini. Beneran lihat Pak De barusan ke rumahnya Pak Darto, disamperin sama Pak Darto gitu, ngetok-ngetok rumah. Udah terus kita gimana sih? Udah ntar kita ke rumahnya aja pagian gitu. Gue kayak pagian gitu, ntar lah pagi. Sekalian sama kayak sama yang ibu-ibu kita gitu, ibu bareng. Ya udah pagi, gue ke rumahnya lah. Sekeluarga gue udah akhirnya kan bokap gue udah dari subuh tuh di rumahnya, ya udah kayak bantu-bantu lah sama bawa itu kayak masang tenda atau apalah gitu. Gue datang ke rumah nyokapnya Mira sama Fauji ini datang lah ke rumahnya. Jadi pas gue datang masuk ke rumahnya Bu Sukma ini udah diletakin di ruang tamu. Kayak ruang tamu gitulah. Jadi dia itu punya ruang tamunya itu gede, jadi orang-orang banyak tuh di situ. Gue lihat orang-orang pada ngajiin gitu. Gue aja bisa ngajiinnya dari depan pintu karena saking ramenya di depan pintunya gitu. Itu yang gue lihat, jenazah di depan mata gue ini, gue cuma bisa ngeliat dari depan pintu. Itu pocong yang gue lihat. Pocong yang gue lihat bertiga sama Mira sama Fauji, ya kayak yang gua ditongolin masing-masing itu, dengan wujudan gitu, dengan mukanya yang kayak gitu. Gue pikir gua doang yang ngelihat bentukannya kok pocong. Gua nengok dong, karena nih Mira sama Fauji samping gua nengok ke dia cuman, Mira sama Fauji cuman ngaji, gua nggak ngomong ke dia lu, gua ngaji, selesai ngaji, gua baliklah ke rumah. Jadi keluarga gua masih di situ, gua balik ke rumah. Mira yang nyetuk duluan. Mas ngeliat nggak mayat jenazahnya tadi? Kenapa Mir? Gua belum buka omongan. Itu loh Mas, kayak pocong yang aku lihat. Poji ngomong, iya Mas, sama saya juga. Ya berarti kita sama Mas juga ngelihat. Makanya pas Mas nengok ke kamu berdua, kamu cuman ngangguk, Mas paham maksudnya apa, makanya Mas cuman pas banget Mira ngomong gitu. Ya udah kita doain aja dari rumah kalau emang kita nggak berani ngelihatnya. Gue bilang lagi, ya mungkin itu bentuk terima kasihnya dia ke kita ya, cuman caranya mungkin kayak gitu ya, kita nggak ngerti. Gue mikir gitu, kita ngerti, udah kita cukup doain aja. Siangnya itu disolatin zuhur, pas zuhur udah ini biasa sholatin biasa. Itu dikuburinnya sekitar jam 2-an lah, jam 2 mau jam 3 kan habis itu zuhur kan. Dikuburin ya. Itu pas dikuburin itu, lu mau tau nggak apa? Itu tiba-tiba ya kayak angin kenceng sama hujan gede. Itu tiba-tiba pas mau di semayamin ke liang lahat itu hujan segede-gedenya hujan itu. Atau orang-orang udah bingung juga kayak, oh yaudah jangan lu pindahin lu. Pada gitu itu angin, sekencang-kencangnya angin. Itu beberapa kali gitu, ini berhenti sedikit nih hujan nih, kayak udah rintik-rintik. Mau di ini lagi, tiba-tiba angin yang kenceng kayak, jadi udah dibikin tenda nih. Kan kalau orang meninggal itu pasti kuburannya dibikin tenda dong, buat nutupin itu kan biar enggak ini. Kena angin, tendanya hancur.
Karena itu di situ udah ini emang udah kayaknya emang ya nggak tahu ya bahasa kasarnya ajabnya Pak Darto apa bininya kita nggak tahu kan siapa yang berbuat aneh-aneh. Adalah akhirnya sepuh itu gua nggak tahu yang sepuh yang dibawa yang sepuh yang ada di kampungan itu tuh yang awal yang Bu Sukma kesurupan itu kan ada dia. Gua nggak tahu dia baca apa yang cuma begini baca gua nggak tahu baca apa. Itu ya selang 10 menitan lah dia cuma bilang yaudah tungguin aja sebentar baru lanjutin apa makaminnya. Bener rada terang yang bukan terang ada matahari enggak kayak yang udah biasa udah nggak ada hujan nggak ada angin lagi udah ya akhirnya semayamin lah lancar semayaminnya itu akhirnya dari yang sepuh itu berdoa lah nggak tahu doa apa dikuburin lah udah akhirnya dikuburin udah aman tuh dikuburin udah nih udah aman di kampung bokap gue itu gue nggak tahu ya apa mungkin adatnya kali ya jadi malamnya itu kan kalau kita di sini tahlilannya itu di rumahnya kalau ini enggak di kuburannya. Oh itu di sana gitu tuh. Nah, gue juga nggak tahu itu tradisi sana apa gimana, gue juga nggak tahu. Oh mungkin yang orang Kebumen ya, yang Kebumen ya? Ya itu. Yang orang Kebumen bisa tahu nih mungkin ya di sana kayak gitu ya? Nah, ya mungkin ya, gue nggak tahu mungkin di sini ya kalau apa penontonannya nggak ada orang Kebumen begini apa sama mungkin apa gimana apa setiap desa beda. Pokoknya setahu lu di kuburannya, di tahlilannya di kuburannya. Iya, karena gue jadi gue baru denger nih. Sama gue juga baru tahu itu. Jadi ini kuburan. Gue itu ya beberapa saf orang lah dari kuburan nih, gue di antara di 5 sampai 6 saf dari depan itu. Gue madep sono, itu nih kuburan nih. Di sini ini kuburan nih, ini kuburan. Ini gue di sini. Depan sekitar 1-2 meter di belakang kuburan ini, di belakang patoknya ini, itu ada pohon gede. Di situ gue ada janggal. Gue ngeliatin ini di pohon gede ini apa? Kayak hologram. Gimana sih kayak hologram yang kita nih kayak ngelihat ada tapi bisa tembus. Iya. Kayak gitu. Kok kayak pocong. Oh iya. Kok kayak pocong. Gue nyolek bokap gue dong, kan sampe gue bokap gue. Gue colek. Gue cuman ngodeinnya gitu. Gitu dong udah. Ya gue masih ngerti berarti lanjutin baca. Udah nggak usah ngeliatin, lanjutin. Itu dari situ gue udah yang gitu, udahlah, gue pulang. Jadi setelah itu udah tuh, gue udah nggak keganggu dengan suara-suara Bu Sukma ini. Ya, biarpun gue cukup kangen gitu sama suara apa. Jadi kayak asing kok nggak ada suara-suara ini ya, setiap malam lagi sekarang nggak ada suara-suara teriak-teriak. Jadi kangen gitu, jadi kangen sama suara-suara kayak gitu. Ya karena hampir setiap hari selama gue di kampung gue digituin. Jadi gue di kampung itu lumayan lama. Gue di kampung itu hampir ya 1 bulanan lah. 1 bulanan lu di situ hampir ya? 1 bulanan gue di kampung. Udah dari situ, after Bu Sukma ini meninggal, berapa hari entah 3 hari atau 4 hari gitu, gue pulang ke Jakarta. Oke. Udah gue pulang ke Jakarta, ya nggak ada apa-apa, lancar, alhamdulillah segala macem lah. Di situ gue setelah dari kampung berapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gue baru dapat kerjaan. Oke. Dapat kerja gue akhirnya kerja. Nah di situ bokap gue itu masih balik-balik ke kampung kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu pasti gue nanya. Gue bilang, Pak gimana keluarganya Pak Darto sekarang? Udah nggak gimana. Misalnya udah yang ya udah apa? Ya seperti udah kayak keluarga biasa aja udah. Ya cuman ya itu udah nggak ada Bu Sukmanya aja, kurang Bu Sukmanya. Oh ya udah gue bilang, oh ya udah kata gue alhamdulillah dah kalau udah nggak ada apa-apaan mah. Gue bilang, tapi gimana apa usahanya? Ya rintis lagi dia dari ulang gitu. Udah sih dari situ segitu itu aja sih gue, segitu aja. Keluarga nggak ada yang ngalamin lagi ya? Berarti keluarga lu doang nih berarti yang itu ngalamin. Ada dengar pernah cerita dari warga yang lain nggak tentang pocong Bu Sukma ini? Nggak pernah. Ya mungkin karena gue di situnya ya sebulan itu kan sebentar dong. Ya mungkin warga-warga yang lain mungkin iya, tapi kan gue nggak pernah tektokan sama warga-warga di situ. Bokap lu juga nggak cerita ya? Bokap gue enggak. Bokap gue sebenarnya tuh gue tipe orang yang pendiam. Iya. Dia tuh nggak mau yang tahu urusan orang.
kalau emang dia dibutuhin dia ya ayo gitu. Kalau dia dibutuhin ya dia siap ada. Kalau dia nggak ini mah dia nggak ini. Bokap gue pendiam bokap orangnya. Nggak yang gimana. Oke. Terus dari cerita lu nih yang di kuburan nih pas tahlilan, ini kan tahlilannya di kuburan ya. Iya, Hal betul. yang baru juga nih yang gue denger, dan lu lihat ada hologram berbentuk pocong. Itu bokap lu lihat juga berarti ya? Ya jadi pas gue balik dari pengajian itu, besoknya bokap gue cerita, dia juga ngeliat. Dan selama di rumah Bude ya, apa sih lu manggil Bibi ya tadi? Bibi gue manggil. Selama lu di rumah Bibi yang ngeliat berarti cuman lu bertiga doang nih, lu, Mira, sama si Pojin yang ngeliat nih. Dan ternyata bokap gue sering. Ah, bokap lu sering lihat. Gimana ceritanya? Jadi bokap gue seringnya itu ya yang dia, ya udah kayak gue ngeliat kayak di kamar mandi ke atas. Kan kayak bokap gue kalau misalkan ke atas ngambil jemuran atau anduk atau apa kayak ke atas gitu. Dia kan bokap gue itu kayak malam itu kadang-kadang dia aktif juga. Maksudnya iseng gitu orangnya kayak yang tadi depan rumah, ntar di atas dari mana. Tapi yang gue nggak tahu lah dia gabutnya kayak apa gitu. Iya. Ya itu artinya dia kayak di kamar mandi kayak gitu. Nah baru di situ gue ngasih tahu. Oh, Gue ngasih tahu ke bokap gue, ya sama pak, dia juga. bokap lu sering lihat ternyata. Iya ya. bokap gue sering. Bokap gue tuh nggak di sana aja sih, di Jakarta pun ya dia sering lah gitu-gituan. Oke, Yan, ini dari cerita lu berarti gua tarik kesimpulan ini berarti penyebab benar-benar kejadian yang nimpa Bu Sukma ini kayak karena mental aja ya, kemungkinan kiriman ya, kemungkinan ya kiriman yang mental Iya, terus jatuhnya ke dia jadinya nih. Betul. Dan uniknya ketika kondisi si Bu Sukma ini antara meninggal dan enggak gitu ya, si pocongnya ini udah berkeliaran ya. Itu. Dan itu nggak tahu apa. Nah, ya mungkin ya mikirnya, kalau gue mikirnya, ya mungkin itu emang dia udah meninggal kali ya. Itu dari yang gue ngambil kesimpulannya dari yang dokter bilang udah meninggal. Kalau Bu Sukma ini udah nggak ada. Terus pas terakhir lu bukan tahlilan ya, pas terakhir lu ke rumahnya buat pengajian tuh yang baru meninggal, kan lu lihat katanya jenazahnya benar-benar berbentuk pocong nih. Yang lu lihat kan namanya orang meninggal kan harusnya bersih dong, kain Iya, betul. kain morinya bersih semuanya. Ini enggak ya, berarti kotor apa gimana? yang lu lihat? Enggak, itu pocong. Kan kalau orang lagi di ngajin kan sebelum dikafanin kan di ngajin dulu tuh gitu. Gimana sih kayak kita dikurubin gini kayak gitu. Iya, pakai kain biasanya ya. Itu yang gue lihat itu pocong. Oh. Tapi Bukan kalau wujud- orang lain lihat bukan. Bukan, itu gue ngeliat bertiga itu pocong. Itu pocong yang gue ngeliat bertiga itu selama sebelum-sebelumnya. Anjir, ngeri banget. Itu. Berarti anehnya lu bertiga tapi ya yang Itu beda ya. gue bertiga itu mungkin ya kan tadi gue bilang tadi mungkin bokap gue juga nggak, cuman dia nggak mau cerita. Oh iya, mungkin bokap lu juga ya. Cuman ya udah kayak bokap gue kan yang nggak kepo nggak apa ya udah biarin aja. Bokap gue juga berani sama gitu-gituan masalahnya. Oh, itu kalau lu yang lu lihat pertama kali tuh yang gedebong pisang ternyata pala pocong. Inian apa jantung pisang? Iya, jantung pisang kok gedebong pisang anjir. Kalau lu tangkap tuh sat anjay. Punya inian gua. Langsung punya Iya. tali pocong. Iya gue, anjay. buset dah kalah Kiprana Lewu. Gue punya tali pocong bos, gila. Gue udah ngebayangin tadi pas lu nangkep tuh kata lu mau lu cengkrem kan pala. Iya, itu dapat aja, tali jangan pocong itu. nih anak nih kata gue nih. Mantep nih. Lu jual aku itu. Mahal banyak yang nyari. Lo simpen lah ikat di sini di perut. Lah kemarin ceritanya Pak Edo aja, Pak tali pocongnya dimaharin gak? Saya siap Ya bayarin. itu kan yang Gojek ya? Iya, saya siap bayarin berapa ratus juta. Oh gila kata gue. Ini orang makin sakit. Itu yang kata ini kan yang di apa namanya Bir? Yang katanya dia ditinggalin di motornya kan? Talinya? Itu tali Yang pocongnya. dia iniin kayak dukun gitu ya? Yang dia bawa dukun kayak dukun. Jadi itu tali pocongnya banyak loh sahabat lonceng yang mau bayarin. Dan harganya fantastis ternyata. Gua kaget, harga seikat kain gitu harganya fantastis banget. Hampir mirip-mirip harga mobil ya, kan? Ya, itu kalau kan belinya harga mobil nih. Ntar kan baliknya lebih dari harga mobil, bisa Iya. 8 rumah. Seharga Xenia lah satu. Gila ya, ada aja gitu ya masih ya zaman modern gini. Aduh, ya kita makan yang normal-normal aja lah ya. Iyalah. Ngapain. Ya, ini lu thank you banget ya udah mau nyeritain ini sama sahabat lonceng. Thank you juga sama bokap nih udah diizinin. Bokap ya, tentunya sama bokap lu yang Saya udah keluarga ngizinin. gua lain. Iya, Sama udah gua. ngizinin buat ini diceritain. Thank you banget. Dan buat sahabat lonceng juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang
mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita tuh yang sering scroll Instagram, bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Lalu klik link di bio-nya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Ardian juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.